SMA Negeri 2 Tabanan adalah salah satu sekolah menengah atas favorit di Kabupaten Tabanan. Dengan letak yang strategis hanya 10 menit dari pusat pemerintahan Kabupaten Tabanan dan dengan suasana yang asri dan sejuk menjadikan SMA Negeri 2 Tabanan sebagai tempat yang sangat ideal dalam melaksanakan sebuah proses pendidikan. Untuk terus meningkatkan pelayanan pada masyarakat umumnya dan pada siswa khususnya, para guru di SMA Negeri 2 Tabanan dituntut untuk selalu mengembangkan diri. Salah satunya adalah dengan melalui pengembangan keprofesian berkelanjutan BPG dalam jabatan. Dalam video berikut akan kita amati bersama proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh Ibu I Gusti Ayu Sutrisna Dewi sebagai bagian dari uji kinerja BPG dalam jabatan yang sedang diikutinya. Mari kita saksikan bersama. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Sutrisna Dewi, salah satu peserta PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Provinsi Bali. Kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran memilih tema Recount Text dengan menggunakan Problem Based Learning. Dengan ini saya memohon kepada Bapak dan Ibu dosen untuk memberikan masukan atas video pembelajaran yang sudah saya buat. Selamat menyaksikan. Jadi makanya kalian sekarang kondisi weather is not good for us. Jadi cuacanya tidak menentu. Kalian saya harapkan menjaga kondisi dengan baik, ya, makan dengan teratur, istirahat yang teratur. Kalau pulang sekolah sudah jangan istirahat yang ya. Now kita akan mulai belajar. Semua sudah bawa buku pegangannya sudah dibawa semua? Sudah. Yeah. We start to talking about recount text. Yeah, open your book and look at the chapter 2. Ya, silakan dibuka dulu bukunya, LKS-nya. Have you heard recount text before? Have you heard recount text before? Pernah? Yes. What do you think about recount text? That's a story that was konteks itu kayak teks yang menjelaskan tentang kejadian data di masa lalu pernah terjadi. Oke, good. Jadi recount text adalah teks yang menceritakan kejadian yang pernah kalian alami yang sudah terjadi. Ya, jadi kita mempelajari
recount teks ini dengan tujuan kalian bisa memahami makna atau gambaran umum dari teks recount ini secara cerita yang diperlihatkan. Ya, atau kalian juga bisa menceritakan kembali apa yang sudah terjadi, to retell about the past story, past experience. Ya, itu tujuan kalian mempelajari recount. Nah, saya mau remind lagi, kalau kita sudah kalau kita bercerita tentang masa lalu atau yang sudah terjadi, biasanya kalimat yang dipakai itu apa? Simple past tense. Saya merimain lagi, kita mengingat lagi simple past tense. Simple past tense itu adalah kalimat yang menggunakan verb berapa? Verb to. Oke, good. Kalau verb to itu biasanya ada perubahannya. Ada yang regular, ada yang irregular. Kalian bisa nggak memberikan contoh bagaimana perubahan yang regular, perubahan verb yang regular? Bagaimana? Ini kita meriwayat lagi, kalian simple past tense pasti sudah dapat ya, sudah dapat ya. Ada it, kalau verb one ada at, verb two. Oke, itu yang irregular, yang tidak beraturan. Kalau yang beraturan biasanya ditambahkan yes, ya, penambahannya D atau ed. Oke, good ya. Jadi simple past tense ini kita mengingat lagi ya, karena kita akan membuat kalimat, karena kita akan membuat teks recount. Jadi unsur kebahasaan yang dipakai itu adalah simple past tense. Oke, itu tadi verbnya. Kalau to be yang dipakai dalam simple past tense apa? We use to be in past tense. What is? Pasti kalian masih, saya mengingatkan to be. Dalam bahasa Inggris, membuat kalimat bahasa Inggris harus memakai verb. Tetapi kalau dia tidak punya verb, itu dia memakai kata kerja bantu. Dalam bahasa Inggris namanya to be. Ya. To be ada am, is, are. Tetapi kalau dia simple past tense, ini menjadi apa? Good, was dan good. Jadi kalian, saya ajak merimain lagi sedikit. Masih ingat berarti simple past tense? Well. Kalau begitu kita lanjutkan saja. Saya akan mengelompokkan kalian menjadi 1, 2, 3, 4. I will divide you into 4 group. Ya, this is group 1, group 2, group 3, and group 4. Ya, sekarang kalian boleh membentuk kelompok dulu, ya. Nanti biar mudah pengajarannya, biar mudah saya juga memberikan tugasnya. Kalian bentuk kelompok dulu. Silakan berkelompok dulu. Well, kalian sudah berkelompok sekarang. Saya ingatkan kelompok 1, grup 1, grup 2, grup 3, grup 4. Ya, masing-masing sudah dengan grupnya. Saya minta kalian sekarang join ya untuk evaluasi awal. Ya, kalian join ke link yang sudah saya kirimkan. Ya, quizzes. Saya akan kirimkan link kalau yang belum join. Silakan. Sudah join? Semua? Ya. Di sana ada quiz ya untuk melatih kemampuan kalian di awal. Sudah semua? Sudah.
Wan, ada masalah? Sudah join printnya? Oke. Kalian kerjakan soal yang ada di sana ya untuk mengingat, remind lagi tentang recount teks yang akan kita bahas kali ini.
hasil yang kalian sudah kerjakan ya. Di sini sudah ada datanya. Peringkat pertama itu 80% diraih oleh Rai. Lalu peringkat kedua ada Casey, 75%. Terus ada Andika. Casey apa mana Casey? Tadi yang Casey? Oh Casey. Terus Andika? Oke Andika. Rata-rata kelasnya itu akurasinya itu 60%. Jadi secara umum kita akan pemahaman kalian tentang konteks itu masih kurang. Ya makanya kita sekarang mempelajari konteks lebih dalam lagi. Ya. Untuk selanjutnya ya kita masih akan mendalami di konteks ini. Sekarang kita akan mengerjakan LKPD ya yang sudah saya kirim di modul ajar yang kemarin ya. Coba buka lihat LKPD-nya ya. Sudah ketemu semua LKPD-nya? Ya, di sana ada terdapat beberapa soal. Kalian bisa jawab, discuss, use your friend, use your group. Ya, discuss. Supaya kalian lebih paham apa itu konteks, bagaimana general structure-nya, bagaimana language features yang dipakai. Ya, discuss with your group. Satu grup, satu orang aja ya. Kalian bekerja bergrup itu tidak sama dengan ada yang baca dia, nulis dia ya. Semua harus berperan. Dan discuss sama lainnya. Sampai di mana?
jadi mengerjakan krisisnya. Jadi untuk tugas selanjutnya kalian membuat text recount, ya, masing-masing kelompok membuat text recount, ya. Jadi kalian nanti boleh tentukan temanya sama guru kalian, ya. Jadi setelah itu ada setiap kelompok itu mempresentasikan apa atau membacakan recount text yang sudah kalian buat. Ya, silakan dikerjakan.
Kalian bekerja bergrup itu tidak sama, jangan ada yang baca dia, nulis dia ya. Semua harus berperan. Wow, sudah kalian sudah melakukan diskusi untuk pembuatan di konteks. Sekarang grup yang mau pertama kali presentasi konteksnya siapa? Grup yang mana? Oke, grup 4 Rai. Diwakili oleh Rai. Oke, silakan Rai. Yes, semangat. Today I'm going to tell you about my story when I was going to the beach. Last week, my friend and I went to the beach in India to leave our taxi for a moment. Because I think the beach is a calming place. We used motorbike to go there. The journey we took was not too long. On the way, we stopped to buy some snacks and drinks which we would enjoy later. When we arrived at our destination, we immediately parked at the motorbike in the parking lot. After that, we went straight to the beach and looked for a place to put our things. That day, the atmosphere was so beautiful with the evening sky and gust of winds. The beach atmosphere was quite busy. Lots of children and adults went to the beach at that time. My friend and I enjoyed the beach atmosphere while enjoying the snacks and drinks we have bought. We also shared our complaints with each other. It felt like it was starting to show dust, so we took some photos and we also had time to play around on the beach. It was the day we began to get darker. My friend and I decided to went. That's all about my story. Thank you very much for your attention. Oke. Silakan tanyakan dengan grup yang lain apakah ada pertanyaan atau tanggapan. Is there any questions about my story? Any comment or question about group 4? The context group 4? If your comment, question. Ya, kelompok berapa yang mau menanggapi atau mau bertanya? Yang mana dulu nih? Grup 3? Grup 3? Mau bertanya? Silakan. Silakan berdiri. What do you feel when you go to the beach with your friends? I feel really happy and calm. I felt really happy and calm because we shared our complaints about these last days with each other. So there was not everything, but every way they promised. Thank you, Rai. Grup yang lain silakan menanggapi juga boleh, memberikan pertanyaan juga bisa. Grup
1, any question or any comment? Group 2, ada pertanyaan atau komen? No? Kalau tidak bisa dilanjut dengan presentasi grup 2 sudah siap? Oke, silakan. Sekarang presentasi kedua ya. Kalau dengarkan nanti kalian supaya bisa menanggapi atau memberikan pertanyaan. Ya, silakan. Baik teman-teman semuanya, jadi pertama-tama sebelum saya membacakan record text yang kami dapatkan dari kelompok kami, pertama-tama saya akan memberitahukan general structure dari record text. Yang pertama itu ada orientation, di mana orientation itu introduce the setting, time, place, and people involved. Artinya yaitu memperkenalkan latar, waktu, tempat, dan orang-orang yang terlibat. Kemudian yang kedua ada complication atau events, that is present a chronological sequence of events or experiences. Artinya yaitu menyajikan urutan kronologis peristiwa atau pengalaman. Kemudian general structure yang ketiga itu ada reorientation atau conclusion, yaitu summarizes or concludes the record by reflecting on the event. Jadi judul yang kami bawakan yaitu adalah a memorable trip to the beach. The orientation, last summer my friends and I decided to escape the city heat and head to the beach for weekend getaway. Kemudian complicationnya atau eventsnya, on the first day we agreed set up our beach chairs and soak up the sun. However, our excitement turned to panic when a sudden rainstorm caught us off guard. We huddled under a beach umbrella, lounging as we tried to salvage our picnic. Undeterred by the rain, we spent the next day exploring the coastal zone. From testing local seafood to browsing quaint songs, the unexpected turn of events added spontaneity to our trip. And the reorientation, in the end, our beach adventure became a memorable tale of unpredictable glitter and unexpected joy. Despite the rain, we created lasting memories and learned to embrace the unpredictability of life's adventure. So that's all the context from us. Is there any question from other kelompok? Any question or any comment? Right. Any question? Group 1. Group 1 want to make question or comment? Question. I want to ask about how was the beach adventure with your friends? How was your beach adventure? Fun or something like that? The beach adventure, when I and my friends go to the beach, we feel happy because the panorama of the beach is so beautiful, and that's all. Thank you. And you are happy. Yes. Are you agree? Satisfied with the answer? I'm satisfied. Yeah. Silakan duduk. Ya, setelah kalian tadi ada yang
memberikan pertanyaan. Jadi untuk kerja kelompoknya kalian bisa kembali dulu ya. Sudah untuk kali ini kalian hand back to your position. Ya, boleh kembali lagi ke posisi masing-masing. Kalian tadi sudah bekerja bergrup ya. You discuss with your friend. Jadi untuk recount text kali ini kalian sudah mendapatkan pemahaman ya, dari discuss, sudah presentasi. Sekarang saya akan mau memberikan pertanyaan ya untuk merefleksi kalian ya setelah pembelajaran yang sudah kalian lakukan tadi ya. Apa saja langkah-langkah yang telah kalian lakukan untuk memecahkan masalah? Ya, jadi tadi kan kalian sudah berkelompok, saya berikan pengarahan, saya berikan tadi sudah tadi temannya sudah presentasi. Sekarang langkah-langkah yang tadi kalian lakukan untuk memecahkan masalah apa? Who want to ask? Oh, Panji, ya. Silakan Panji. Boleh. Langkah-langkah yang telah saya lakukan untuk memecahkan masalah tentang konteks adalah memahami masalah, mencari informasi, membuat rencana, melaksanakan rencana, dan mengevaluasi hasil. Langkah yang efektif dalam proses pemecahan masalah adalah memahami masalah dengan baik, mencari informasi yang relevan, membuat rencana yang jelas, melaksanakan rencana dengan cermat, dan mengevaluasi hasil. Untuk meningkatkan proses pemecahan masalah, saya dapat belajar lebih banyak, meminta bantuan, dan bersifat terbuka. Bagus. Untuk pertanyaan selanjutnya, ya, langkah mana yang paling efektif bagi kalian untuk memecahkan masalah itu? Who want to answer the question? Kesia, silakan. Jadi menurut saya langkah untuk memecahkan masalah tentang konteks ini yaitu saya memahami masalahnya, mencari informasi, membuat rencana, melaksanakan rencana, dan mengevaluasi hasil. Langkah-langkah tersebut efektif karena membantu saya memahami masalah dengan baik, menemukan solusi yang tepat, dan menyelesaikan masalah secara efisien. Oke, good. Ya, anak-anak ya, jadi setelah pembelajaran tadi kita sudah mempelajari recount text, kalian sudah bisa membuat recount text. Jadi kesimpulannya kalian sudah lebih paham dari yang evaluasi awal kita diskusi tadi, lalu kalian bekerja berkelompok. Jadi sekarang kalian sudah lebih paham mengenai recount text. Ya, jadi untuk pelajaran selanjutnya minggu depan ya, kita masih di tema recount text, cuman kalian lebih mungkin bisa membuat dialognya ya, ditingkatkan lagi. Sekarang tadi kalian sudah membuat recount text secara berkelompok ya, nanti untuk minggu depan saya minta kalian bisa membuat recount text ini secara mandiri. Mungkin ya untuk minggu depan satu persatu kalian harus sudah siap dengan recount text-nya. Pasti kalian sudah punya pengalaman pribadi ya, atau pengalaman yang sudah kalian lewati, entah itu good time or bad time, kalian bisa tulis, bisa ceritakan ya, tell about your experience, even good, even bad. Jadi kalian bisa menceritakan pengalaman yang sudah kalian pernah alami. Ya, itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Ya, mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Atau sudah cukup? Ya, ya, jaga kesehatan dan tolong tetap semangat ya. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan, pertemuan kali ini saya tutup sampai di sini ya. Kita akhiri dengan berdoa bersama. Satya, tolong pimpin. Pada asana. Baik teman-teman, setelah pembelajaran telah usai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa saya pimpin, berdoa dipersilahkan. Selesai. Paramo Santi. Om Santi 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 Om.